paragraf itu satu paragraf utama, yaitu tentang konsep apa? Dependent variable. Paragraf kedua tentang variabel apa yang mempengaruhi. Jadi berarti kita ada sekitar 11 paragraf. Jadi yang ini kawan-kawan perhatikan semua. Sudah diajarkan bagaimana paragrafnya, isinya. Dan paragraf ke-11, ini kan paragraf kedua, nanti di bawah menjadi paragraf ke-11. Paragraf ke-11 isinya adalah pentingnya penelitian ini dilaksanakan. Kenapa penelitian ini penting dilaksanakan? Itu ada pada paragraf ke-11. Oke, kawan-kawan sekalian, siapa yang sudah mulai nulis? Nanti Pak Masuri sudah selesai, yang lain belum selesai. Sudah duluan sendiri. Iya. Terus partai terbaik itu semua Bu, ada. Oke. Oke, silakan. Tentang apa itu perbandingan di sini kan diberikan contoh misalnya satu sekolah. Nah, penelitian yang sesuai dengan judul saya itu kan menyangkut pada beberapa sekolah seperti tingkat SD dan MI. Kemudian apakah harus disebutkan dengan apa identitas sekolahnya atau cukup dengan SD di kecamatan? Bisa. Jadi gini, yang penting di dalam perbedaan pendapat ini ada yang menyatakan negatif, ada yang menyatakan positif. Itulah yang problem. Baik dia baik satu sekolah maupun secara satu keseluruhan, terserah. Kalau gini kan kita contohkan satu sekolah aja. Kalau keseluruhan silakan. Umpamanya Bapak ketemu kasus Rangkas Bitung bahwa pendidikan tinggi ternyata tidak membawa dampak terhadap kompetensi. Di Lampung pendidikan rendah, kompetensi malah lebih tinggi. Makanya untuk membuat begini bapak-bapak, ibu-ibu harus baca. Jadi kalau satu pernyataan, satu pendapat, satu lembar, berarti satu paragraf 2 lembar. Ini pendapat negatif, ini pendapat positif. Satu paragraf. Kalau kita membuat 11 paragraf, berarti kita 11 kali ini. Berarti 20 lembar sudah ada bacaan kita. Berarti sudah 20 buku minimal dibaca. Makanya saya, kawan-kawan sekalian, saya berharap benar-benar membaca ini untuk membuat pertentangan pendapat. Kalau nggak akan ketemu, Pak. Kira-kira paham Pak Suri? Oke, silakan lanjut. Ada pertanyaan apa lagi? Oke, kawan-kawan sekalian, ini di sini pada bagian ini coba dilihat. Ini baru satu paragraf. Ini paragraf kedua. Kita di sini minimal 11 paragraf. Itu baru masalah pulang. Udah 11 paragraf, berarti kita sudah baca 11 paragraf itu sekitar 20 buku. Berarti 11 itu kali 2 ini. Berarti 22 ini. 22 lembar, berarti kita sudah baca sekitar 10 buku. Bagaimana cara baca buku kemarin? Jangan ditumpuk buku di meja. Baca pakai ini. Kalau ditumpuk buku di meja, belum melihat bukunya aja udah pusing. Iya. Iya, makanya jangan ditumpuk, sambil santai-santai aja suami ibu main ke Serang, mampir di toko buku. Cari ada yang kompetensi atau yang pendidikan, catat. Kemarin saya sudah kasih tahu bagaimana ngisi ini.
Supaya apa? Supaya mudah. Kelihatannya ini berat. Kelihatannya. Kenapa ini berat? Ini harus kerja. Harus baca. Kalau nggak baca, nggak bisa. Tapi kalau menurut saya ini tidak berat. Kenapa? Buat dulu yang begini. Kita setiap jalan taruh di kantong. Oke. Setiap jalan taruh di kantong, ada ketemu buku. Udah, kita main. Yang penting di kantong itu ada pulpen, ada ini. Buku tidak apa-apa. Umpamanya saya ke rumah bapak. Saya datang ke rumah bapak. Pak, pinjam bukunya. Pinjam buku bapak sebentar. Kasih deh. Ini sejarah nasional. Oke. Kita pakai buku ini. Di buku ini ada, setelah bapak baca, ada hubungannya dengan tesis kita. Ada hubungannya. Tentang apa misalkan? Ini ada. Misalkan tentang penduduk atau tentang apa di sini? Di sini bukunya diajarin lagi. Atau bapak baca buku ini tentang aksara bermakna. Saya baca buku ini, tahu baca, saya tahu. Apa ada di sini? Ada satu pernyataan di sini yang penting kita pakai. Pada permulaan abad ke-15 terjadilah peperangan di kerajaan Majapahit yang dikenal nama Perang Parekrek. Kita tulis di sini. Tulisnya begini ya, yang ini sebelah kiri. Ditulis sini Perang Parekrek. Parekrek. Tahun berapa? 1401 sampai 1406. Ini aja yang penting. Yang lain kita buat cerita sendiri. Oke, ini halaman berapa? Di bawah. Halaman 153. Topik di atas apa? Perang. Kita tulis perang. Ini perang ini di mana diambil? Buku ini. Yang menulis I. Wayan Badrika. Sejarah Nasional Indonesia dan Umum. Titik di garis bawah karena ini buku. Oke. Kita lihat penerbitnya. Penerbit Erlangga, Jakarta. Titik 2 Erlangga. Erlangga. Berarti sekarang sudah nulis ini, kita sudah baca buku 1. Ya kan? Kalau ditanya ke Bapak udah baca buku? Sudah. Buku apa? Buku Wayan Badrika. Wayan Badrika. Tentang apa? Tentang Perang Parekrek. Bagaimana isinya? Ini isinya Perang Parekrek. Tahun berapa? Tahun 1401 sampai 1406. Berarti 4 tahun perang. 5 tahun. Halaman berapa? 153. Mana bukunya Pak? Ada di rumah. Bapak baca. Tanda baca apa? Ini Bapak lihat. Ini saya baca. Bukan bukunya Bapak bawa segini ke kampus. Tapi ininya yang Bapak bawa. Oke. Ini Pak, bentar. Jadi kawan-kawan sekalian, saya pengen berikan kepada kawan-kawan itu adalah memulai sesuatu dengan hal yang jelas. Kalau ini kan jelas. Atau Pak apa namanya nih? Pak Asim sempat ke depan universitas di depan Untirta, banyak orang jual buku pinggir jalan, mampir, lihat buku menarik, metode penelitian,
Bapak tinggal ambil apa di situ. Umpamanya Bapak mau mencari tentang motivasi. Udah tulis di atas motivasi. Apa motivasi? Motivasi adalah dorongan untuk begini. Udah di bawah 2 halaman. Di belakang kita tulis itu siapa. Hilang kena angin. Nah, kalau ini nggak bisa hilang, tapi kalau kertas tipis hilang. Ini enggak. Ini saya sudah 30 tahun, tulisannya masih jelas. Sudah 30 tahun saya punya, masih jelas. Jadi kesimpulannya main ini buat modal doang gitu Pak ya. Nanti setelah modal itu ada, Bapak masukkan seperti tadi, masukkan, kita yang membuat kalimat